anak-anakku yang hebat. Gimana kabar kalian hari ini? Tentu baik, bukan? Hari ini anak-anakku semua kita akan belajar tentang macam-macam bunga yang pertama. Kemudian yang kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yang ketiga perkembangbiakan dengan spora. Dan yang keempat adalah perkembangbiakan dengan cara menyangkut. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita semua berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku semua. Anak-anakku semua, tetap semangat ya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tanaman. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga adalah puspa. Bunga nasional Indonesia yang pertama yaitu bunga melati. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga nasional Indonesia yang kedua yaitu bunga anggrek bulan. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga nasional Indonesia yang ketiga yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Bunga Rafflesia sangat terkenal karena merupakan bunga terbesar di dunia. Ia tumbuh di jaringan tumbuhan merambat. Nama dari Rafflesia arnoldi berasal dari gabungan dari nama Dr. Joseph Arnold yang merupakan penemunya sekaligus pemandu. Bunga Rafflesia endemik di Pulau Sumatera terutama bagian selatan, yaitu di daerah Bengkulu. Berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang adalah batang pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya, kentang dan ketela rambat. Umbi lapis juga merupakan salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif alami. Umbi lapis terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun secara rapi dan rapat secara roset. Umbi akar dapat terbentuk dari akar tunggang maupun akar cabang. Apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pada pangkal batang tersebut akan tumbuh tunas. Tunas inilah yang merupakan tumbuhan baru. Spora adalah bintik-bintik hitam yang ada pada belakang daun tumbuhan paku-pakuan. Bentuknya seperti biji tetapi sangat halus dan diterbangkan angin dengan mudah. Spora yang jatuh ke tanah akan bertumbuh menjadi tanaman. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, setek, dan menempel. Mencangkok adalah cara pengembangbiakan tanaman dengan cara mengupas kulit batang dengan cara dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah
dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya, sedangkan kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Jenis-jenis tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mencangkok. A. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Berikutnya, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya, akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Itulah tadi pembelajaran kita tentang yang pertama, yaitu tentang bunga nasional dan cara berkembangbiakan tumbuhan baik dengan umbi, spora, ataupun dengan cara mencangkok. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Guru bermanfaat untuk kalian semua. Sukses untuk anak-anakku semua. Kalian anak yang hebat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran Bu Indah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.